Cerita rakyat Mentiko Betuah. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang kaya raya di daerah Semeulue, Aceh. Meskipun kaya raya, ia sama sekali tidak sombong. Bahkan ia sangat bijak dan dermawan sehingga sangat dicintai oleh rakyatnya. Bisa dibilang, hidupnya sangat sempurna. Sayangnya, hanya satu kekurangannya, yaitu ia belum juga dikaruniai keturunan yang bisa meneruskan tahtanya. Padahal, ia dan ratu sudah menikah selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, sang raja mengajak istrinya untuk berdoa dan menyucikan diri dengan cara berendam di hulu sungai. Karena lokasi hulu sungai yang mereka tuju cukup jauh, mereka pun menyiapkan perbekalan yang cukup. Belum lagi, mereka harus melewati hutan yang penuh dengan pepohonan lebat dan sungai yang berair deras. Untungnya, setelah perjalanan berhari-hari yang penuh ketabahan, akhirnya mereka sampai ke hulu sungai dengan selamat. Tanpa menunggu lama, raja dan permaisuri pun langsung berdoa kepada Tuhan agar bisa segera diberikan keturunan. Setelah selesai berdoa, mereka kembali ke istana. Benar saja, doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Permaisuri pun akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putra 9 bulan kemudian. Sang putra yang sangat disayangi dan dimanjakan oleh kedua orang tuanya itu diberi nama Rohib. Sayangnya, karena terlalu dimanjakan, Rohib tumbuh menjadi anak yang pemalas dan seenaknya sendiri. Mengetahui sifat buruk anak mereka, sang raja dan permaisuri kemudian mencari solusinya. Salah satunya adalah mengirimkan Rohib remaja ke kota untuk mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik. Sayangnya, sifat pemalas Rohib membuatnya tak bisa menyelesaikan pendidikannya. Padahal ia sudah belajar dari guru terbaik di kota selama bertahun-tahun. Hal tersebut tentunya membuat raja murka dan merasa malu. Kamu ini memang anak yang tidak berguna, maki sang raja ketika Rohib pulang ke istana. Kamu ini bisanya hanya mempermalukan orang tua saja. Sudah setua ini tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Coba sekarang lihat dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa memimpin negeri ini? Permaisuri hanya bisa terdiam mendengar amarah sang raja. Bagaimanapun juga, ia turut serta bertanggung jawab atas sifat manja Rohib. Sudahlah, lebih baik aku membunuhmu daripada terus-menerus membuatku malu. Bentak sang raja masih dengan penuh amarah. Ucapan raja itu langsung membuat permaisuri menangis kencang. Kumohon, jangan bunuh anak kita, Kanda. Bagaimanapun, ia adalah anak kita satu-satunya. Mohon permaisuri dengan penuh isak tangis. Kumohon, hukum dia saja, tapi jangan sampai membahayakan nyawanya. Tapi kelakuan Rohib selama ini sudah membuatku merasa muak, Dinda. Jawab raja masih kesal. Bagaimana kalau Kanda memberinya modal untuk berdagang saja, agar ia bisa berkelana dan belajar hidup dalam kesusahan? Usul permaisuri berusaha mencari solusi. Untungnya,
Usulan tersebut diterima oleh raja. Baiklah, aku akan menerima usulmu. Tapi tetap ada satu syarat yang harus ia ikuti, yakni rohib tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk hal lain selain berdagang. Ketika pulang nanti, ia juga harus membawa hasil keuntungan dari dagangannya. Jika hal itu tidak dilakukan, ia harus menemui hukuman yang berat dariku. Rohib pun akhirnya dibekali sekantung berisi beberapa koin emas sebagai modal untuk berdagang. Dengan diiringi derayan air mata dari sang ibunda, Rohib pergi tanpa tahu harus kemana. Selama berhari-hari, Rohib berjalan-jalan tanpa tujuan, hingga akhirnya suatu hari ia bertemu dengan beberapa anak yang tengah menganiaya seekor burung. Rohib pun berjalan mendekati dan menegur anak-anak tersebut. Hei nak, jangan kalian aniaya burung itu. Tidakkah kalian merasa kasihan pada burung yang tak berdosa itu? Tak usah ikut campur kamu. Memangnya siapa kamu sampai menegur kami? Kami bahkan tidak mengenal kamu. Jawab salah satu anak. Tanpa memedulikan Rohib, anak-anak itu kembali meneruskan perbuatannya. Nak, bagaimana kalau burung itu kau beli saja? Aku akan memberikan kalian koin emas yang banyak. Untungnya, tawaran tersebut langsung disetujui oleh anak-anak itu yang langsung melepaskan burung itu dan pergi setelah menerima koin emas dari Rohib. Sementara itu, Rohib kembali meneruskan perjalanannya. Belum jauh ia berjalan, ia bertemu dengan orang-orang yang tengah menganiaya seekor ular. Sama seperti sebelumnya, Rohib pun menukarkan ular tersebut dengan beberapa keping emas. Hal tersebut terus-menerus ia lakukan pada beberapa hewan yang disiksa, hingga tanpa sadar, semua keping emas yang ada di kantungnya telah habis. Saat itu, ia baru menyadari apa yang harus ia lakukan ketika nanti bertemu dengan ayahnya. Karena lelah berpikir, Rohib kemudian beristirahat dengan bersandar di sebuah pohon di pinggir hutan. Di situ, ia mulai menyadari segala kesalahan yang telah ia lakukan, kemudian menangis. Mengapa kau menangis, anak muda? Tanya sebuah suara. Rohib pun mengangkat mukanya dan menolehkan kepalanya, mencari asal datangnya suara. Namun, ia tak bisa menemukan siapa-siapa selain seekor ular yang berukuran sangat besar. Rohib yang ketakutan langsung memundurkan langkahnya. Tidak perlu takut, anak muda. Aku tidak akan membunuhmu, ucap sang ular. Rohib yang mendengarnya hanya bisa tercengang. Ia sama sekali tak menyangka seekor ular bisa berbicara, bahkan menyapanya. Apakah aku tidak salah mendengar? Apakah benar kamu yang tengah berbicara? Siapa kamu sebenarnya, wahai ular? Aku adalah seorang raja ular yang menguasai hutan ini. Kau sendiri, siapa anak muda? Mengapa kamu bersedih? Namaku Rohib Raja Ular, dan aku sedang menangisi kebodohanku. Jawab Rohib dengan sendu. Ia kemudian menceritakan segala perjalanannya dari istana hingga sampai di pohon itu. Ternyata begitu. Sebenarnya aku sudah mendengar kabar tentang kebaikanmu dalam menyelamatkan banyak warga hutan ini. Untuk mewakili mereka, aku mengucapkan terima kasih untukmu.
Rohib bisa merasa sedikit lebih senang hingga tersenyum ketika mendengar hal ucapan terima kasih itu. Aku juga bisa membantumu. Lanjut sang ular. Mendadak, Raja Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan sebuah batu permata dari dalam mulutnya. Ambillah batu itu. Itu adalah mustika sakti bernama Mentiko Betuah. Mustika ini bisa mengabulkan segala permintaanmu. Simpanlah sebagai bentuk hadiah dariku. Rohib menerima pemberian itu dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Sesudahnya, sang Raja Ular kembali masuk ke dalam hutan. Dengan berbekal mustika sakti, Rohib berencana untuk pulang ke istana. Sebelum sampai di istana, ia meminta uang yang banyak pada mustika itu. Dan benar saja, ia mendapatkan koin emas yang jumlahnya pun jauh lebih banyak daripada modal yang diberikan sang ayah. Pada sang ayah, Rohib menyebutkan kalau koin emas itu adalah keuntungan dari hasilnya berdagang. Betapa terkejutnya sang raja karena tak menyangka putranya rupanya pintar berjualan. Akhirnya Rohib pun kembali diterima kembali ke istana. Namun di sisi lain, kini Rohib merasa khawatir. Dengan kebingungan ia mencari tempat yang aman untuk menyimpan mustikanya. Karena bagaimanapun juga, ia tak ingin kehilangan barang berharga itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Rohib memutuskan untuk mengikat mustikanya pada sebuah emas dan menjadikannya sebuah cincin. Ia memerintahkan seorang tukang emas di kerajaan untuk mengerjakannya. Namun, sang tukang emas yang mengetahui kalau permata itu adalah sebuah mustika, akhirnya justru membawa cincin itu kabur. Ketika mengetahui kalau sang tukang emas membawa cincinnya kabur, Rohib kembali mendatangi hutan tempatnya bertemu dengan Raja Ular. Ia pun memanggil sang raja, kemudian menceritakan tentang tukang emas yang membawa kabur mustikanya. Kemudian, ia juga meminta sang ular untuk membantunya menemukan tukang emas tersebut. Raja Ular kemudian memanggil beberapa anak buahnya, khususnya kucing, anjing, dan tikus. Setelah menjelaskan dengan singkat, mereka diperintahkan untuk mengejar si tukang emas, kemudian mengembalikan mustikanya kepada Rohib. Anjing yang memiliki penciuman tajam bisa langsung menemukan tempat persembunyian tukang emas yang terletak di seberang sungai. Ketiga hewan tersebut kemudian mencari akal agar bisa mengeluarkan cincin mustika yang disembunyikan di dalam mulut si tukang emas. Ketika malam tiba, kucing dan tikus menyeberangi sungai, kemudian menunggu hingga si tukang emas tidur. Setelah terlelap, secara perlahan sang kucing membuka mulut tukang emas, kemudian si tikus memasukkan ekornya ke dalam hidung si tukang emas hingga membuatnya bersin. Saat bersin itulah cincin yang ada di mulutnya terlempar. Dengan sigap, si tikus langsung menangkap cincin itu, kemudian kabur menyeberangi sungai. Di seberang sungai, tikus kembali berkumpul bersama kucing dan anjing. Sang anjing sudah menanti kedatangan kedua temannya dengan penuh kecemasan. Apakah kalian berhasil mendapatkan mustikanya? Tanya sang anjing. Iya, kami berhasil, jawab kucing dengan bahagia. Tikus yang membawanya. Namun, sang tikus justru mendadak menangis terseduh-seduh.
Maafkan aku, teman-teman. Aku ceroboh. Saat menyeberangi sungai, tanpa sengaja, aku sudah menjatuhkan cincinnya, dan kini cincin itu hilang. Anjing dan kucing yang mendengarnya sempat merasa kesal. Bagaimana bisa sang tikus sangat ceroboh sehingga menjatuhkan cincin mustika milik rohib ini? Kini pekerjaan mereka pun jadi bertambah. Ya sudah kalau begitu, sekarang kita harus segera mencarinya. Ucap kucing seraya kembali menyelam ke dalam sungai. Anjing pun mengikuti langkah si kucing dan ikut menyelam juga hingga ke dasar sungai. Namun, sang tikus tidak ikut serta masuk ke dalam sungai. Ia justru berlari menuju ke tempat rohib menanti. Rupanya, sedari tadi, sang tikus berbohong tentang cincin mustika yang hilang. Diam-diam, ia menyimpan cincin itu di dalam mulutnya, sehingga ketika menyerahkannya kepada rohib, ia dianggap sebagai satu-satunya pahlawan dan dianugerahi banyak hadiah. Betapa terkejutnya anjing dan kucing ketika mendatangi rohib. Dalam keadaan basah kuyup, mereka mendengar kabar kalau cincin mustika telah kembali ke tangan pemiliknya. Saat itu, barulah mereka sadar kalau tikus telah berbohong demi keuntungannya sendiri. Sejak saat itu, anjing dan kucing sangat membenci tikus. Ketika ada kesempatan, mereka pasti akan langsung memburu tikus. Nah, itulah cerita rakyat Mentiko Betuah dari Provinsi Aceh. Ada beberapa pesan moral yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu saling menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya, ingatlah bahwa setiap kebaikan dan keburukan yang kamu lakukan pasti ada balasannya yang setimpal. Jika kamu ingin mendapatkan kebaikan, lakukan kebaikan kepada orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, sebagai orang tua, ingatlah untuk tidak terlalu memanjakan buah hati. Sesekali memanjakannya boleh saja, tapi jangan sampai hal tersebut bisa mempengaruhi sikapnya yang mungkin saja merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Legenda Tuan Tapa dan Putri Naga. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki berbadan sangatlah besar, yakni sekitar 7 meter. Karena berbadan besar, banyak orang yang takut padanya. Maka dari itu, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk bertapa dalam sebuah gua di Aceh Selatan. Karena itulah, pria tersebut disebut Tuan Tapa. Setiap hari, ia beribadah, berzikir, dan terus mengingat nama Allah. Pada dasarnya, ia memang bukanlah orang jahat. Hanya karena badannya yang raksasa saja, orang-orang menakutinya. Pada suatu hari, ada sepasang naga yang teramat besar dan menakutkan datang menghampiri Tuan Tapa. Meski tampak mengerikan, mereka tunduk kepada lelaki yang sedang bertapa itu. Tuan, kedatangan kami kemari adalah untuk memohon tempat tinggal dan menetap, ujar sang naga jantan. Kau boleh tinggal di gunung sebelah timur, tapi ada syaratnya. Kau tak boleh menampakkan diri di hadapan manusia, sebab mereka akan takut kepadamu, ujar Tuan Tapa. Kedua naga itu langsung menyetujui syarat tersebut. Dengan bergegas dan senang hati, mereka lalu tinggal dan menetap di gunung. Setiap hari mereka berburu makanan di laut lepas. Saat sedang menyusuri lautan lepas,
Tiba-tiba naga jantan berhenti. Ia melihat sebuah titik hitam dari kejauhan. Titik hitam itu menarik perhatiannya. Ia lalu mendekati titik hitam tersebut yang ternyata adalah perahu mengapung. Dalam perahu itu terdapat bayi mungil yang menangis dengan kencangnya. Sang naga merasa iba. Ia lalu memungut bayi itu dan membawanya pulang ke gunung. Karena tak punya anak, naga betina merasa sangat bahagia dengan kedatangan si bayi mungil itu. Kemudian, mereka memberi nama bayi tersebut Putri Naga. Meski hanyalah seekor naga, mereka merawat Putri Naga dengan sangat baik, selayaknya anak sendiri. Hingga akhirnya, putri itu telah tumbuh dewasa. Putri Naga sebenarnya merasa bahagia. Ia juga menyayangi sepasang naga yang telah merawatnya itu. Akan tetapi, lambat laun ia penasaran dengan jati dirinya. Siapa ia sebenarnya dan siapa orang tua aslinya? Aku sungguh penasaran dengan siapa orang tuaku yang sebenarnya. Tapi kalau ayah ibu yang merawatku tahu, mereka pasti sangat kecewa, ujar sang putri dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya putri cantik ini memutuskan untuk kabur dari rumahnya di gunung. Ia ingin berlayar ke lautan dan pergi untuk mencari kedua orang tua aslinya. Pada suatu pagi yang buta, ketika kedua naga sedang tidur, sang putri pun pergi ke tepi lautan. Ia berencana menaiki perahu yang hendak berlayar. Lalu ia berhasil menaiki perahu yang hendak menyeberangi lautan. Sebenarnya, ia tak tega meninggalkan orang tua asuhnya. Di sisi lain, ia juga sangat ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Sepanjang perjalanan, ia pun duduk termenung. Lalu salah satu nelayan yang berada di kapal itu mengajaknya berbicara. Wahai, kau perempuan cantik, dari mana asalmu? Kemana kau hendak pergi? Kata nelayan itu. Putri Naga tak ingin mengakui bahwa dirinya adalah anak naga. Ia pun berbohong kepada nelayan. Namaku Putri Bungsu, Tuan. Aku kehilangan orang tuaku. Sekarang aku hendak mencari mereka, ucap sang putri. Oh, benarkah begitu? Sungguh sial sekali nasibmu, nak. Sudah berapa lama kamu kehilangan orang tuamu? Mereka pasti sangat cemas padamu. Aku pun juga tak paham, Tuan. Sedari kecil, aku hidup sendiri di gunung itu. Beruntung, aku bisa bertahan hidup. Saat matahari telah terbit, sang naga betina pun terbangun dari tidur lelapnya. Ia terkejut karena anaknya menghilang. Ia pun kebingungan dan mencari-cari anaknya di sekitar gunung. Namun ia tak dapat menemukannya. Suamiku, apa yang terjadi dengan anak kita? Kemana ia perginya? Aku sudah mencari-carinya ke sana kemari, tapi tak kunjung ketemu, ucap naga betina sambil menangis. Ia khawatir terjadi sesuatu pada anaknya. Tenanglah istriku, aku akan mencarinya ke lautan lepas. Barangkali anak kita berada di sana. Aku ikut suamiku. Aku tak bisa tenang saja. Putriku harus bisa kutemukan, ucap sang naga betina. Mereka lalu menyusuri lautan luas. Naga jantan melihat ada titik hitam yang mungkin adalah sebuah perahu. Istriku, nampaknya di bawah sana ada perahu. Aku akan melihatnya.
Barangkali ada anak kita. Ia lalu mendekati perahu itu. Benar saja, mereka mendapati putrinya sedang duduk di atas perahu. Naga itu sangat marah. Ia mengira manusia telah mencuri anaknya. Mengetahui ada seekor naga mendekat, para penumpang perahu itu pun panik. Mereka berteriak ketakutan. Putri naga mencoba menghentikan amukan ayahnya. "Hentikan ayah, jangan sakiti para manusia tak bersalah ini." Akan tetapi, naga jantan tak memedulikan perkataan anaknya. Ia tetap menyerang perahu yang sedang berlayar itu, sehingga menyebabkan orang-orang tak berhenti berteriak. Tuan Tapa mendengar teriak ketakutan orang-orang yang berada di perahu itu. Dengan sigap, ia menuju ke sumber suara. Ia lalu menyaksikan naga jantan mengitari perahu. Wajahnya tampak sangat marah. Kemudian, Tuan Tapa keluar dari gua. Ia memiliki kesaktian yang madraguna. Dengan tongkatnya yang juga besar, ia menghampiri sang naga. Hai, kau naga jantan, kenapa kau menakuti para manusia itu? Tanya Tuan Tapa. Naga jantan tak memedulikan orang sakti itu. Ia teramat marah karena mengira orang-orang telah menculik anaknya. Lalu Tuan Tapa pun berteriak, Kau tak mendengarkanku. Kau lupa atas janjimu untuk tak mengganggu manusia. Setelah mendengarnya, sang naga pun terdiam. Ia lalu berkata pada pria sakti itu kalau anaknya telah diculik oleh orang-orang yang ada di perahu. Naga jantan tak terima dan sangat marah. Dari perahu, Putri Naga berteriak, "Mereka tak menculikku. Aku yang ingin melarikan diri dari para naga ini. Sungguh, aku tak ingin menyakiti hati mereka. Tapi, aku juga ingin bertemu dengan ayah ibu yang telah melahirkanku," ucap Putri Naga. Mendengar perkataan anaknya, sang naga semakin marah. Jika dulu aku tak memengutmu, kau sudah mati sekarang. Dasar manusia licik. Teriak sang naga. Ia lalu hendak menyemburkan api. Namun Tuan Tapa menangkis kobaran api itu dengan tongkat saktinya. Naga dan Tuan Tapa pun bertarung. Mereka sama-sama kuat dan sakti. Naga jantan menyerang Tuan Tapa dengan ekornya yang panjang dan besar, sehingga pria itu terbanting jatuh. Tak berhenti sampai di situ saja, ia juga terus-terusan mengeluarkan api dari mulutnya. Namun, dengan kesaktiannya, Tuan Tapa selalu berhasil menghindar. Setelah itu, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang naga jantan dengan tongkatnya. Seketika itu pula, seekor hewan yang nampak menyeramkan itu terpelanting ke udara dan jatuh berkeping-keping di pantai. Darah hewan itu tercecar di mana-mana. Mengetahui suaminya telah binasa, naga betina tak diam saja. Ia lalu menyerang Tuan Tapa dengan penuh amarah. Kali ini Tuan Tapa tak terlalu sulit melawan, sebab kekuatan sang naga tersebut tak sehebat suaminya. Sebelum terkalahkan, naga betina pun melarikan diri dari serangan. Dalam pelariannya, ia membelah sebuah pulau menjadi dua. Tak hanya itu, ia juga memporak-porandakan, memecah lautan luas itu menjadi beberapa pulau kecil. Setelah perseteruan sengit, Tuan Tapa lalu menyelamatkan Putri Naga. Ia mengajak putri itu ke tempat yang aman. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Tuan Tapa menuju ke gua tempatnya bertapa. "Terima kasih Tuan, telah menyelamatkanku. Aku berhutang banyak padamu," ucap Putri Naga. Sama-sama, nak.
Sebenarnya, para naga itu sudah berjanji padaku untuk tak menampakkan diri di hadapan para manusia. Namun, mereka ingkar janji. Tuan, tahukah engkau siapa sebenarnya aku ini? Siapa orang tuaku? Dari mana asalku? Aku tahu siapa dirimu, nak. Sebenarnya, engkau adalah putri bungsu dari seorang raja. Kau terpisah dari orang tuamu saat badai menghantam perahu kalian. Lalu kedua naga itu menyelamatkanmu. Lantas, apakah orang tuaku selamat dari badai itu, Tuan? Jika masih, kemana aku bisa menemukan mereka? Mereka masih hidup, nak. Kau harus pergi ke Tenggara dan carilah kerajaan Asralanoka. Di sana, kamu akan menemukan orang tuamu. Aku yakin mereka selama ini juga mencarimu. Setelah mendengarkan cerita Tuan Tapa, Putri Naga pun bergegas pergi ke kerajaan Asralanoka. Ia menyeberangi lautan dan berjalan ribuan kilometer. Beberapa hari berkelana, sampailah ia pada kerajaan Asralanoka. Dengan cepat, sang ibu mengenali wajah anak bungsunya yang telah tumbuh dewasa. Ia menangis terseduh, tak menyangka bila anaknya masih hidup. Kemudian putri cantik itu menjelaskan bahwa ia selama belasan tahun mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang teramat baik dari sepasang naga. Ia sebenarnya sangat menyayangi kedua orang tua angkatnya, namun ia juga perlu menemukan jati dirinya sebagai manusia. Tak hanya itu, Putri Naga juga bercerita tentang Tuan Tapa. Aku bisa sampai sini berkat kebaikan pria sakti yang tinggal di gua, Bu. Aku sangat berterima kasih padanya karena telah menolongku dari para naga. Mendengar cerita itu, ayah dan ibu Putri Naga memutuskan untuk menemui Tuan Tapa untuk mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, Tuan Tapa telah tiada. Ia meninggal tepat setelah melawan para naga. Ia kehabisan tenaga dan tak sanggup lagi bertahan hidup. Untuk mengenang jasanya, Raja lalu meminta para utusannya untuk menguburkan jasad Tuan Tapa di dekat Gunung Lampu Padang. Ia juga mengunjungi gunung yang jadi tempat tinggal anaknya dahulu. Ia meninggalkan bunga sebagai tanda terima kasih pada naga yang telah menjaga anaknya dengan baik. Itulah kisah Tuan Tapa dan Putri Naga. Dalam legenda ini terdapat salah satu pesan moral yang bisa kamu petik, yaitu jangan ingkar janji. Padahal para naga sudah berjanji untuk tak menampakkan diri di hadapan manusia, tapi mereka mengingkarinya. Selain itu, ikhlaskanlah apa yang seharusnya tak jadi milikmu. Sepasang naga dalam kisah ini harusnya bisa merelakan anak yang mereka rawat selama ini. Bagaimanapun juga, putri mereka adalah manusia yang berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Seandainya kedua naga itu mengizinkan sang anak menemui orang tua kandungnya, mereka mungkin tak berakhir tragis. Sayangnya, mereka terlalu egois dan mudah marah. Cerita rakyat Putra Mahkota Amat Mude. Pada zaman dahulu kala, di Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di negeri Alas, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang begitu adil dan bijaksana. Tak mengherankan, suasana di kerajaan tersebut begitu aman dan damai. Namun, di balik kesuksesan tersebut, masih ada yang mengganjal di hati sang raja.
Ia dan permaisuri belum dikaruniai seorang anak, padahal mereka sudah lama menikah. Masalah tersebut membuat raja menjadi sering melamun. Permaisuri yang melihat suaminya seperti itu, kemudian berusaha untuk membuka obrolan. "Apa yang sedang Kanda pikirkan?" tanyanya. Tidak, Dinda. Hanya saja kita ini sudah lama menikah. Umur juga sudah tidak muda lagi. Namun hingga sekarang kita belum memiliki seorang anak. Dinda mengerti perasaan Kanda. Kita juga sudah mengusahakan segala cara, tapi memang Tuhan belum berkehendak. Kita mungkin harus lebih bersabar dan banyak berdoa kepada Tuhan, Kanda, kata permaisuri. Mendengar ucapan istrinya, hati raja menjadi sedikit lebih tenang. Ia merasa begitu beruntung bisa bersanding dengan seseorang yang begitu sabar dan pengertian sepertinya. Setelah perbincangan hari itu, raja dan permaisuri kemudian menjadi lebih giat berdoa agar mendapatkan seorang anak. Ia bahkan sempat berujar, Tuhan, percayakanlah pada kami seorang anak yang kelak bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Asalkan dikaruniai seorang putra, hamba rela tidak merasakan sebagai seorang ayah. Tuhan sepertinya mendengarkan doa-doa tersebut. Sebulan kemudian, permaisuri pun mengandung. Hal itu tentu saja tidak hanya membuat sang raja bahagia, tetapi rakyat juga turut bersuka cita. Hari berganti hari dan bulan berganti bulan. Usia kehamilan sang permaisuri kini sudah genap 9 bulan. Tak lama kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang begitu tampan. Maka lengkaplah kebahagiaan pasangan tersebut. Seminggu setelah kelahiran putranya, raja menggelar sebuah pesta dan upacara turun mani atau pemberian nama untuk sang pangeran. Acara tersebut diadakan selama 7 hari 7 malam sebagai ungkapan syukur raja karena doanya telah dikabulkan. Ia tak hanya mengundang rakyatnya saja, tapi juga semua makhluk yang menghuni kerajaan, termasuk hewan dan makhluk halus. Kemudian dalam upacara tersebut, sang putra mahkota dinamai Amat Mude. Beberapa bulan setelah acara tersebut berlangsung, kesehatan raja sedikit demi sedikit mulai memburuk. Ia mulai sakit-sakitan dan merasa selalu begitu lelah. Lalu ingatlah raja pada sebuah nazar yang diucapkannya waktu itu. Maka dari itu, ia kemudian berbicara pada istrinya. Dinda, sepertinya waktuku sudah tidak lama lagi. Dinda masih ingat bukan janji yang aku buat dulu sebelum memiliki anak? Sang permaisuri hanya bisa diam mendengar perkataan suaminya. Ia tentu saja merasa sangat sedih. Dirinya sangat berharap kalau raja dapat disembuhkan dan memiliki umur yang panjang. Semua cara telah dilakukan oleh permaisuri supaya raja dapat sembuh. Tabib-tabib yang ahli sudah dipanggil ke istana, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu mengobatinya. Kian hari, kesehatan raja semakin memburuk. Hingga pada suatu pagi, raja yang begitu dicintai oleh rakyat tersebut meninggal dunia. Hal ini tentu saja menyisakan kesedihan yang mendalam untuk keluarga dan rakyatnya. Sepeninggal raja, tahta kerajaan menjadi kosong. Amat Mude seharusnya yang menjadi penerus. Namun, ia masih sangat kecil yang tentu tidak akan bisa melakukan tugasnya sebagai raja.
Untuk itu, keluarga kerajaan kemudian mengangkat paman Amat Mude, yaitu Raja Muda, untuk menjadi raja sementara. Rupanya, Raja Muda memiliki niat yang jahat. Ia ingin menguasai kerajaan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, ia melakukan banyak tipu muslihat dan kecurangan. Awalnya, laki-laki tamak itu memindahkan permaisuri dan Amat Mude ke ruang kerajaan yang paling belakang. Ia bisa melakukan hal itu dengan alasan suara tangisan si kecil mengganggu acara-acara di istana. Beberapa waktu kemudian, kelakuan Raja Muda semakin menjadi-jadi. Ia memanggil para pengawal dan menyuruh mereka untuk membuang permaisuri dan putra mahkota. Katanya, "Pengawal, besok pagi-pagi sekali, buanglah permaisuri dan anaknya itu ke tengah hutan. Aku tidak menerima penolakan." para pengawal tentu saja merasa sangat terkejut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun Baginda, tapi apa maksud Baginda? "Kamu tidak usah banyak bicara. Lakukan saja tugasmu. Aku tak mau anak ingusan itu akan merebut kerajaan. Kalau tak mematuhi perintahku, kalian akan menanggung akibatnya." Mendengar ancaman tersebut, para pengawal tak dapat berkutik lagi. Keesokan harinya, mereka mengantar permaisuri dan Amat Mude ke hutan. Sebelum pergi, mereka membuatkan sebuah gubuk kecil dan memberikan bekal seadanya untuk bertahan hidup beberapa waktu. Meski hidup di pengasingan, permaisuri dapat membesarkan dan mendidik Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Anak laki-laki itu pun tumbuh dengan memiliki kepribadian yang baik, cerdas, dan tampan. Hingga pada suatu hari, Amat Mude memancing di sungai untuk membantu ibunya. Ia mengambil cucuk sanggul ibunya untuk dijadikan mata pancing. Setibanya di sungai, belum lama ia melepaskan kailnya, sudah ada ikan yang menangkapnya. Dalam waktu sebentar, setidaknya ia sudah berhasil mendapatkan 5 ikan yang besar-besar. Karena dirasa sudah cukup, ia kemudian memutuskan untuk pulang. Sang ibu yang menunggu di rumah tentu saja senang sekali melihat hasil tangkapan anaknya. Namun karena jumlahnya cukup banyak, mereka kemudian menjual ke desa tetangga. Di perjalanan, ibu dan anak tersebut bertemu dengan seorang saudagar kaya yang baik hati. Ternyata, saudagar tersebut adalah sahabat dari mendiang raja. Kemudian, mereka diajak sang saudagar untuk dijamu di rumahnya. Mereka kemudian berbincang dan permaisuri menceritakan semuanya yang telah terjadi. Sementara itu, ikan yang dibawanya tadi lalu dimasak oleh istri sang saudagar. Ternyata di dalam perut ikan terdapat butiran emas murni. Istri saudagar tersebut kemudian berbicara pada suaminya mengenai hal itu. Lalu sang saudagar meminta tolong istrinya untuk menjual emas itu dan uangnya digunakan untuk membangun rumah yang lebih layak untuk permaisuri dan putra mahkota. Sejak hari itu, kehidupan permaisuri dan Amat Mude semakin membaik. Sehari-hari mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan memancing. Sebagian hasil pancingan dijual. Sementara itu, emas yang ditemukan di perut ikan disimpan. Lama-kelamaan, mereka menjadi kaya raya. Mereka juga tidak segan-segan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kabar tentang permaisuri dan Amat Mude yang menjadi kaya, yang dermawan itu, akhirnya sampai juga ke telinga Raja Muda. Laki-laki itu menjadi gusar dan berniat untuk mencelakakan Amat Mude lagi.
Keesokan harinya, ia memanggil Amat Muda ke istana. Saat melihat keponakannya secara langsung, ia benar-benar merasa bahwa kedudukannya akan terancam. Pria tamak tersebut kemudian menyuruh keponakannya untuk memetik buah kelapa gading di sebuah pulau di tengah laut. Kalau berhasil, maka ia akan menyerahkan tahta kerajaan untuk Amat Muda. Sementara jika tidak, maka tahta akan tetap menjadi miliknya. Lautan dekat pulau tersebut penuh dengan binatang-binatang buas. Bisa dipastikan, seseorang akan celaka jika melalui laut tersebut untuk sampai ke pulau. Raja muda yang sangat yakin kalau keponakannya itu tidak akan selamat. Tanpa pikir panjang, pemuda itu pun menyetujuinya. Ia juga ingin kembali ke istana untuk membahagiakan ibunya. Amat Muda menempuh perjalanan berhari-hari untuk bisa mencapai pulau yang dimaksud. Hingga akhirnya tiba di sebuah pantai yang paling dekat dengan pulau tersebut. Ia kemudian naik perahu untuk sampai ke tujuan. Sayangnya, kondisi laut sedang tidak bersahabat. Ombaknya besar sekali dan perahu yang ditumpangi Amat Muda hampir saja terbalik. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Ketakutannya itu pun semakin bertambah saat tiba-tiba muncul seekor ikan, naga, dan buaya yang begitu besar dan dapat berbicara. Kemudian salah satu dari mereka menanyai pemuda itu dari mana asalnya dan apa tujuannya datang ke pulau itu. Amat Muda kemudian menceritakan semuanya. Setelah itu, ketiga hewan tersebut malah tunduk menghormatinya. Mereka juga bersedia untuk mengantarkannya sampai pulau yang dimaksud. Ternyata, ketiganya menghormati Amat Muda karena mengingat kebaikan sang raja yang telah mengundang mereka ke perjamuan pemberian nama. Sebelum sampai, naga memberikan cincin ajaib yang bisa digunakan untuk membantu pemuda itu. Sesampainya di pulau, Amat Muda segera mencari pohon kelapa gading. Setelah menemukannya, ia lalu bingung bagaimana cara untuk memetiknya karena ternyata pohonnya tinggi sekali. Laki-laki itu kemudian teringat akan cincin pemberian dari naga. Ia kemudian berbisik pada cincin ajaib supaya diberi kemudahan untuk memetik kelapa gading. Benar saja, dengan mudahnya ia memanjat pohon tersebut dan memetik sebutir kelapa. Setelah mengucap syukur, ia kemudian mendayung perahunya untuk pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Amat Muda tiba di kerajaan. Ia lalu memberikan kelapa gading tersebut dan menagih janji pamannya. Katanya, Paman, ini kelapa gading yang paman minta. Karena aku telah melakukan tugasku, maka sekarang penuhilah janji paman. sang paman kemudian merasa malu dan menyadari kalau perbuatannya selama ini salah. Ia pun memenuhi janjinya untuk memberikan tahta tersebut kepada Amat Muda. Sejak saat itu, Amat Muda menjadi pemimpin di kerajaan Alas. Sama seperti ayahnya, ia juga disukai oleh rakyat karena memimpin dengan arif dan bijaksana. Dirinya juga tidak menaruh dendam kepada Raja Muda yang dulu berbuat jahat kepadanya. Ia bahkan menyuruh pamannya untuk tinggal di kerajaan. Namun hal itu ditolak dan sang paman untuk hidup di luar istana. Nah, itulah kisah putra mahkota Amat Muda. Sekarang kita bahas soal pesan moralnya. Salah satunya adalah jangan mudah putus asa. Teruslah berdoa dan berusaha
Tuhan pasti akan mewujudkan mimpimu. Selanjutnya, janganlah kamu menjadi orang yang tamak dan mengingini kepunyaan orang lain, apalagi jika kamu sampai menghalalkan segala cara untuk merebutnya. Ingatlah, jika itu bukan punyamu, maka pada akhirnya tetap akan kembali pada pemiliknya.